kabar? Kita berjumpa lagi di pembelajaran pendidikan agama Kristen untuk kelas 5. Saat ini kita memasuki pelajaran bab 7, yaitu tujuan pengorbanan Yesus. Di bab ini kita akan belajar untuk apa Yesus mati di kayu salib. Apa tujuannya? Nah, seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita akan mendengarkan pujian berikut ini. Baik, kita sudah mendengarkan pujian. Mari kita berdoa, lipat tangan, dan tutup matanya. Bapa di surga, kami ucap syukur buat hari yang indah Tuhan berikan. Kami berjumpa lagi dalam pelajaran jarak jauh. Kami percaya Tuhan hadir di tempat kami masing-masing, memberikan kami hikmat pengetahuan di dalam pelajaran ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, anak-anak, kita lanjut pelajaran kita, yaitu penebusan. Adakah anak-anak yang tahu apa itu penebusan? Oh, ada. Ya ada Pak. Penebusan utang. Contohnya ada orang tua kita punya utang. Ada yang menagih, kita tebus, kita bayar, atau kita punya barang, kita gadaikan, kita tebus dengan uang baru dikembalikan barang kita. Ya, seperti itulah kira-kira arti penebus, penebus. Nah, tapi yang dimaksud di dalam pelajaran kita hari ini, di dalam kekristenan, penebusan itu memiliki arti. Ya, penebusan dalam bahasa Inggris, redemption, adalah suatu konsep penting dalam banyak agama, termasuk Yudaisme dan kekristenan. Kata dalam bahasa Inggris redemption berarti pembelian kembali. Ya, seperti tadi Bapak jelaskan, contohnya kita menggadaikan barang, kita ganti lagi. Ya, kita gadaikan barang, kita dapat uang, kita mau menebus barang kita harus kembalikan lagi uang untuk mengembalikan barang kepunyaan kita. Nah, dan dalam Taurat mengacu pada tebusan budak-budak. Kalau kita di dalam kitab baca Perjanjian Lama, ada di sana tentang budak, ya, ada perbudakan, ya, ada penebusan budak-budak di sana. Kalau kita baca dalam Keluaran 21 ayat 8 sebagai salah satu contohnya, ya, contoh di dalam kitab, ya, ada di dalam kitab Keluaran. Nah, pengertian ini Bapak ambil bersumber dari ID wikipedia.org, ya, tentang arti penebusan secara teologi. Jadi penebusan ini artinya pembelian kembali, ya, pembelian kembali dari barang yang atau hak milik kita dari yang diserahkan kepada orang lain, ya. Nah, siapa itu budak? Budak yaitu orang miskin yang menjual dirinya untuk bisa hidup demi makanan. Contohnya pada saat Perjanjian Lama, orang-orang budak, ya, mereka menjual dirinya karena mereka miskin dan tidak memiliki uang lagi. Contohnya, si A, dia nggak punya makanan, dia nggak punya bahan makanan, dia tidak punya tanah dan tidak punya harta. Daripada dia mati, akhirnya dia menjual dirinya kepada si B. Ya, si B ini membayar. Nih, saya kasih kamu uang, kamu jadi budak saya seluruh hidupmu, maka menjadi hak saya. Itulah. Nah, jadi orang miskin ini menjual hidupnya, bukan dirinya lagi, hidupnya terhadap orang lain yang akan menjadi majikannya, ya, selamanya. Selama kalau tidak ada keluarga yang menebus dia, maka dia akan jadi budak dari si B, ya. Apa itu budak? Yaitu tawanan perang. Contohnya zaman-zaman dulu, zaman-zaman masih ada penjajahan, terjadi ada peperangan. Contohnya negara A menyerang negara B. Ketika mereka menaklukkan negara B itu, maka orang-orang itu akan menjadi budak dari negara A. Nah, itulah maksud daripada perbudakan. Jadi hidup dari tawanan itu menjadi hak daripada majikannya atau negara yang memperbudak mereka. Kalau kita ingat
bangsa Mesir memperbudak bangsa Israel, apapun hidup mereka, apapun perintah daripada bangsa Mesir, harus mereka laksanakan. Mau digaji, mau dikasih makan, mau disuruh kerja 1 harian dari pagi sampai malam, itu hak daripada majikan. Itulah yang dimaksud dengan budak, ya. Nah, orang budak tidak berhak menerima upah, ya. Jadi seorang budak tidak berhak untuk mana upah saya, mana gaji saya. Tidak ada seperti itu. Hidupnya sudah menjadi milik dari majikannya, ya. Hidupnya menjadi milik majikannya, ya. Nah, seorang budak bisa diperjualbelikan oleh pemiliknya dengan sejumlah uang yang disepakati. Contohnya, kembali lagi Bapak bilang tadi, si A memiliki budak, dijual terhadap si B, ya, dengan kesepakatan jumlah uang yang disediakan. Contohnya, kamu beli 10 juta, maka akan dibayar dengan 10 juta, ya. Itulah hak. Budak tidak memiliki hak. Itulah yang dialami seorang budak, ya. Nah, biasanya zaman dahulu seorang budak, untuk menandai bahwa itu adalah milik majikan si A atau si B atau si C, biasanya dibuatlah gambar semacam stempel dalam kulitnya, di tubuhnya itu, yang kalau kita kenal sekarang itu adalah tato. Ya, mungkin gambar apa dibuat di situ. Mungkin ini pemilik ini adalah budak ini adalah milik si D, budak ini adalah milik si D, gitu. Jadi ketika budak itu lari atau kabur dari majikannya, maka ketika dia ketangkap, maka akan dikembalikan terhadap majikannya. Dia akan mendapat hukuman. Itulah yang akan diterima oleh seorang budak, bahwa hidupnya sudah tidak miliknya dia lagi, ya. Itulah seorang budak. Nah, uang pengganti budak ini yang disebut dengan tebusan. Tadi kan ketika dia dijual belikan, maka akan diganti dengan uang. Itulah yang disebut tebusan, ya, tebusannya. Oke, baik, kita lanjut pelajaran kita. Penebusan Yesus. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa oleh Adam dan Hawa, ya, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia menjadi budak dosa, ya. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia jatuh ke dalam dosa. Kita ingat, anak dari Adam dan Hawa inilah yang melakukan pertama di dunia ada pembunuhan, Kain dan Habel, ya. Kain membunuh adiknya yaitu Habel, ya. Nah, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa, manusia menjadi budak, ya. Tadi kata kita garis bawahi, yaitu budak dari dosa. Manusia jelas diperhamba oleh iblis. Jadi majikannya adalah iblis, ya. Majikan daripada manusia itu iblis karena jatuh ke dalam dosa. Jadi hidupnya jadi milik iblis. Nah, bagaimana caranya? Upah dosa adalah maut dan kematian. Ya, upah dosa adalah maut atau kematian. Kematian yang dimaksud di sini adalah neraka. Manusia membutuhkan penebus dari perbudakan dosa ini. Manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan dikuasai oleh dosa, hidupnya dikuasai oleh dosa, dan manusia itu tidak berhak untuk memperoleh surga atau kehidupan yang kekal. Nah, untuk itu manusia membutuhkan namanya penebusan untuk membayar ini, yaitu yang kita sebut dengan penebusan dosa. Dibutuhkan, ya, untuk menggantikan manusia supaya tidak masuk neraka, supaya tidak diperbudak oleh dosa tadi yang sudah diterima sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Nah, siapa yang harus melakukan itu? Yaitu adalah orang atau seorang pribadi, ya, yang berkuasa atas seluruh alam raya ini, ya. Dia berarti memiliki semua, ya, seorang ini memiliki hak, yaitu memiliki kemampuan. Gak mungkin dong orang yang contohnya orang miskin menebus seorang budak dengan acara apa? Orang dia nggak punya apa-apa. Nah, di sini juga, yaitu
pencipta langit dan bumi ini harus menebus dosa manusia itu, yaitu lewat Yesus. Yesus menebus dosa manusia lewat kematiannya di kayu salib, lewat darah yang bercurah. Jadi lewat darah Yesus inilah yang menebus dosa manusia. Akibat dari dosa Adam dan Hawa, maka seluruh manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, dengan darah Yesus di kayu salib, semua yang percaya kepadanya masuk ke surga, bisa ditebus dengan darahnya itu. Lewat kematian Sang Juru Selamat, yaitu pencipta langit dan bumi. Mari kita buka Markus 10 ayat 45. Anak-anak boleh membuka Alkitabnya, Markus 10 ayat 45. Sudah dapat? Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita baca bersama-sama kembali lagi. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi nyawanya Yesus itu menjadi tebusan bagi banyak orang yang percaya kepadanya. Pertanyaannya, kalau tidak percaya, apakah masuk surga? Ya, jelas tidak. Dari mana dia masuk surga kalau dia tidak percaya kepada Yesus? Karena Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan menuju surga. Ya anak-anak ya. Nah inilah makna penebusan Yesus ya, lewat kematiannya di kayu salib. Inilah ilustrasinya. Yesus disalibkan untuk menebus dosa manusia. Sebelum Yesus disalib, Yesus disiksa dulu, dicambuk, diludahi, dipermalukan. Ya, karena apa? Dia dipermalukan karena dia mengaku dia adalah raja. Yesus, kalau kita melihat di video-video tentang penyiksaan Yesus di baju dibuka, diludahi, pokoknya ditendang, pokoknya segala macam cara dilakukan untuk mempermalukan Yesus. Maka Yesus disalib di samping jalan utama, supaya apa? Ketika orang lewat dari jalan itu, mereka melihat bahwa orang itu adalah orang berdosa. Jadi orang yang disalibkan itu adalah orang yang jahat, orang yang melakukan kesalahan. Jadi mereka menganggap Yesus ini melakukan kesalahan. Jadi ini sebuah ejekan sebenarnya. Tapi mereka tidak tahu bahwa Yesus itu di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Baik, saatnya anak-anak coba perhatikan di layar di bawah video ini. Ya, ada tulisan di situ like. Di like dulu ya, ada jempolnya itu. Terus yang belum subscribe di subscribe, terus di share terhadap teman-temannya. Mungkin yang sudah memiliki agama boleh di share, tidak apa-apa, supaya teman-teman yang lain mendapat pembelajaran agama ini. Dan jangan lupa loncengnya ya, diklik di samping subscribe itu ada di situ lonceng. Diklik aja yang hitamnya ya, supaya ketika Bapak mengirimkan video berikutnya, anak juga menerima pembelajaran ini. Pembelajaran agama ini dari kelas 1 sampai kelas 6. Baik, kita lanjut pelajaran kita. Untuk apa Yesus disalib? Ini pertanyaannya. Apa tujuan Yesus disalib? Ya, baik. Kita baca nih. Dari sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, berarti sebelum kelahiran Yesus ya. Sebelum kelahiran Yesus. Kalau sebelum Masehi berarti sebelum kelahiran Yesus, ya. Atau sebelum tahun pertama. Nah, hingga abad keempat sesudah Masehi, berarti setelah Yesus lahir itu. Hitungan tahun pertama, tahun kedua itu sesudah Masehi. Kalau sebelum Masehi berarti sebelum ada hitungan tahun pertama, ya. Salib adalah alat eksekusi yang menyebabkan kematian dengan cara yang paling menyiksa dan paling menyakitkan. Dalam penyaliban, seseorang diikat atau dipakukan ke kayu salib dan dibiarkan menggantung sampai mati. Ya, jadi pada abad-abad ini, orang yang melakukan kesalahan, mereka akan disiksa
matinya pun tersiksa karena melakukan kejahatan. Kejahatan menurut pemerintah, ya, penguasa atau raja pada saat itu. Jadi orang ini akan disiksa, dicambuk dulu, pokoknya diperlakukan hal-hal yang tidak manusiawi, ya, dan diikat tangannya, digantungkan begitu sampai dia mati, atau seperti yang diperlakukan terhadap Yesus, disalibkan dan dipaku tangannya dan kakinya supaya tidak kabur dan dibiarkan sampai mati. Itulah yang dialami, yang dilakukan terhadap orang-orang yang melakukan kesalahan terhadap menurut pemerintah ataupun raja pada saat itu. Nah, ini bersumber dari Pesan Kasih dari Surga, blogspot.com, ya, tahun 2016. Nah, harusnya manusialah yang menanggung dosa dan dihukum karena kesalahan ini. Karena kesalahan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, ya, memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, harusnya manusialah yang harus menanggung dosanya, yang harus disalibkan, dicambuk, disiksa, dan disalibkan. Tetapi Yesus turun tangan. Tujuan Yesus datang ke dunia itu menebus dosa manusia lewat penyiksaan yang dialami dan penyalipan yang dialami. Ya, Yesus bilang begini, kamu tidak usah. Contohnya taruhlah si kakak namanya si Tumi lah kita bilangnya Tumi, kamu tidak usah disalibkan, kamu tidak usah ke neraka. Nih, saya akan menggantikan kamu, ya, menggantikan kamu disiksa dan disalibkan. Asal kamu percaya dengan apa yang aku lakukan ini untuk menebus dosa kamu. Itu aja. Nah, kalau Tumi mau percaya bahwa kematian itu menebus dosanya, maka dia akan masuk surga, ya, menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Tapi kalau dia tidak percaya, saya tidak percaya, itu semuanya bohong katanya. Kalau Tumi bilang begitu, mana mungkin lewat kematian satu orang saya diselamatkan, begitu banyak manusia di muka bumi ini bisa diselamatkan, ya, kita akan selamat. Ini pengajaran yang dilakukan kekristenan itu sebenarnya sederhana, percaya dan imani dan lakukan, itu aja, tidak sulit-sulit, ya anak-anak, ya. Jadi untuk inilah Tuhan Yesus disalib, untuk menebus dosa manusia karena diperbudak oleh dosa, ya anak-anak, ya. Nah, Yesus menanggung dosa manusia supaya tidak diperbudak oleh maut, yaitu neraka. Jadi Yesus menanggung dosa manusia itu, menebus dosa manusia itu lewat darahnya, lewat daging sendiri. Dia pencipta langit dan bumi, dia turun tangan langsung, ya, untuk menebus manusia yang sudah diperbudak oleh iblis ini, yaitu neraka atau maut ini. Yesus menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa ini. Jadi ketika darahnya dicurahkan, manusia yang percaya dan mau menerima Yesus sebagai juru selamat, dia diselamatkan. Dia sudah ditebus dan menjadi milik Kristus. Itu intinya, ya anak-anak, ya. Demikianlah pembelajaran kita pada saat ini. Bapak percaya supaya anak-anak dapat percaya dan imani bahwa Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.